Selamat pagi teman-teman dan penonton di rumah. Pada hari ini saya Winky sebagai pembawa acara di To Care Is My Mission di acara talk show SMA Daryasana 1 Semarang. Dan hari ini kita telah kedatangan 4 narasumber yang akan memberitahu tentang SMA Daryasana itu bagaimana. Di sini kita ada Mem Ani, ada Mem Dewi, dan dua yang cantik dan ganteng ini ada Fania dan Lino. Nah, di sini kita mau tanya-tanya nih sama yang pertama, kita tanya sama Fania dulu. Gimana sih kesan kamu selama sekolah di SMA Daryasana ini? Jadi pertama saya juga mau cerita kalau saya udah sekolah di Daryasana ini dari playgroup ya. Sampai sekarang saya udah kelas 12 masih di Daryasana, dan kesannya tentu banyak banget karena emang udah lama juga. Kesannya ya gurunya baik-baik, terus temennya juga baik, jadi saya udah kayak nyaman gitu sampai kelas 12 pun masih di SMA Daryasana. Berarti kamu menganggap Daryasana ini sebagai keluarga kamu sendiri ya berarti selama ini? Iya betul. Oh gitu. Dari SD, SMP, SMA udah kenal semua tuh guru-gurunya. Oh, gimana dengan kamu Lino? Ya hampir sama sih sebenarnya. Cuma aku nggak dari playgroup, aku dari TK, terus SD, SMP, SMA pun masih di sini juga. Oh, lama juga ya. Ya lumayan lah. Kesan kamu selama di Daryasana apa, Pak? Keren sih, karena alasan utamanya aku tetap di Daryasana itu karena aku suka imersinya, program imersinya itu. Program imersi. Karena aku sudah mengikuti program itu dari SD. Oh, Dari SD sampai sekarang SMA masih lanjut ada program itu. Gitu. Oh, gitu. Terus ngomong-ngomong ini, ada program imersi. Untuk Bu Dewi bisa menjelaskan gimana program-program yang ada di SMA Daryasana ini? Baik, terima kasih Winky. Seperti tadi sedikit sudah dibahas oleh Fania dan Lino, SMA Daryasana 1 itu mempunyai 2 program. Yang pertama yaitu program imersi, di mana pada program ini pembelajaran anak-anak itu menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Kemudian program yang kedua adalah program reguler. Pada dasarnya program reguler ini hampir sama dengan SMA-SMA pada umumnya. Apa sih yang membedakan antara SMA Daryasana 1 dengan sekolah lainnya? Untuk program reguler, kurikulum yang ada di Daryasana ini tidak hanya kita menggunakan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh dinas, tetapi kita memberikan tambahan. Jadi selain kurikulum yang sudah ditetapkan, kita juga memberikan ada tambahan kelas desain. Jadi kita tahu ya sekarang ini kan perkembangan IT begitu pesatnya, sehingga anak-anak memang harus punya satu keterampilan lebih. Maka di program reguler kita memberikan kelas desain. Di samping itu juga ada tambahan bahasa Mandarin, sehingga anak-anak siap untuk bersaing di era global. Sementara itu untuk program imersi yang sudah dibahas oleh Fania dan Lino tadi, program imersi itu adalah program pembelajaran dengan bahasa Inggris untuk mengembangkan kemampuan anak-anak berbahasa Inggris. Kita juga menambahkan muatan-muatan yang lain, sehingga kurikulum bahasa Inggrisnya tidak sama dengan sekolah lain. Kita ada preparation for TOEFL, kemudian simulasi IELTS juga. Kita bekerja sama dengan Oxford University, yaitu pembelajaran jarak jauh juga ya. Kalau sekarang sedang tren pembelajaran jarak jauh, kita sudah lama melaksanakan pembelajaran jarak jauh, yaitu Teach Class with Oxford. Sekilas seperti itu, imersi. Oh, seperti itu. Jadi buat para murid-murid yang ada di imersi itu berarti Inggrisnya pinter-pinter ya? Ya kan, pasti. Dan juga nih teman-teman yang sedang menonton di rumah, dengar-dengar di imersi ini tuh kita mempunyai koridor yang dindingnya tuh berbeda gitu. Apakah itu benar, Bu? Betul sekali. Jadi ada suasana yang berbeda di lokasi kelas-kelas imersi. Harapan kami dengan situasi yang berbeda, situasi yang lebih
kekinian gitulah. Yeah. Kemudian di dinding-dinding itu juga tertulis banyak tulisan-tulisan motivasi harapannya itu bisa selalu mengingatkan anak-anak, selalu memotivasi anak-anak untuk mengembangkan dirinya, tidak hanya di bidang akademik tapi juga karakter mereka begitu. Seperti itu. Iya, oke. Dan juga pasti kan di siswa-siswi imersi itu mempunyai bakat-bakat tersendiri. Ada nggak siswa-siswi yang mempunyai prestasi gemilang di imersi? Untuk Mem Ani, gimana? Ya, untuk siswa-siswa yang dari kelas imersi ini juga tidak menutup kemungkinan yang dari reguler di SMA Teresiana 1 ini banyak yang berprestasi. Salah satu contohnya ini teman-teman kalian yang hadir di sini, mereka juga berprestasi terutama dalam bahasa Inggris. Mungkin nanti Fania atau Lino bisa menceritakan prestasi apa saja yang mereka raih, karena ini bukti konkret bahwa mereka ini benar-benar berprestasi. Oh gitu teman-teman. Jadi sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang mereka berdua, gimana dia berprestasi di sekolah ini, tentunya juga ada guru-guru yang membantu mereka dalam proses belajar mengajar sehingga mereka berdua tuh bisa menjadi siswa-siswi yang membanggakan nama sekolah, dan sekolah Teresiana semakin dikenal oleh masyarakat luar. Dan untuk Fania bisa menjelaskan gimana sih kamu bisa memenangkan lomba terus gitu loh. Jadi kalau dari saya sih, menurut pengalaman saya kan udah imersi juga dari SD, sejak kelas 3 SD lebih tepatnya. SD, berarti sampai sekarang udah berapa tahun tuh belajar Inggris? Udah sekitar 9 tahun ya. Wow, oke. Nah, di situ kan saya juga diajarin buat sehari-hari bicara bahasa Inggris, terus juga berkomunikasi sama guru, dan pelajaran pun pakai bahasa Inggris. Dan awalnya aku juga nggak pernah nyangka bakal ikut lomba Inggris sampai speech atau sebagainya macam. Aku cuma mengira aku bisa bahasa Inggris sehari-hari. Oh gitu. Jadi kamu di dalam kelas pun juga pakai pakai bahasa Inggris juga belajarnya? Udah ada peraturannya, harus bahasa Inggris. Oh, ada pengantarnya juga gitu? Iya, betul. Nah, gimana kalau misalnya kalau kita sebagai siswa tuh nggak bisa? Jadi kayak kita masih awam nih, kita nggak mudeng bahasa Inggris. Terus gimana? Apakah kita bisa join ke Bisa dong, tentu pasti diajarin. Karena saya sendiri masuk kelas 3 imersi, dulunya saya juga nggak pinter bahasa Inggris, nggak pernah berkomunikasi bahasa Inggris. Tapi guru-guru di situ terus menemani untuk belajar bahasa Inggris dan nggak pernah underestimate studentnya juga gitu. Oh, jadi pasti diajarin. kita benar-benar dibimbing dari awal nol sampai benar-benar sampai sekarang gini. Iya, bahkan sampai bisa ikut lomba, itu pun juga pasti karena pendampingan dari guru juga, dari motivasi-motivasinya gitu. Iya. Kamu udah menang lomba apa aja sebenarnya? Jadi semua dimulai dari awalnya ikut speech. Nah, terus speech kan apa sih sebenarnya? speech itu pidato dalam pidato. bahasa Inggris, speech contest. Iya. Terus kan saya orangnya juga lebih bertahan ke zona nyaman gitu kan. Iya. Kayak ya gitu, terus tapi guru-gurunya itu selalu memotivasi saya, coba kamu ikut storytelling atau yang lainnya lah selain speech, bahkan ikut newscasting. Nah, awalnya saya ragu karena saya kan cuma biasanya speech contest kan. Tapi habis itu ya udahlah, ya hitung-hitung coba aja dulu, toh gurunya juga pada support semua. Jadi saya coba, nah kebetulan saya juga menemukan passion di newscasting itu tadi. Gitu. Jadi dalam seperti ini tuh guru tuh sangat membantu kita ya, untuk jadi kita butuh support dari guru-guru gitu juga. Tentu sangat membantu, karena sebagai siswa kan kita masih pribadi yang labil, nggak tahu, ya masih ada yang belum tahu passion. Nah, guru-guru itu membantu sekali dalam membimbing kita buat tahu passionnya, karena apa salahnya mencoba juga kan. Iya sih, kalau nggak dicoba kita juga nggak tahu ya. Oke. Gimana untuk Lino? Pengalaman kamu selama di Teresiana dan telah menjuarai apa saja gitu? Oke. Kalau aku sendiri sudah mulai dari SD lombanya. Dari SD itu udah coba-coba semacam storytelling, speech juga, terus kayak baru itu dulu kalau yang SD, karena aku ikut lomba itu masih sekitar kelas 5-6an, jadi masih sedikit, belum menang apapun. Tapi waktu SMP karena sudah ada pengalaman di SD dan juga guru yang di SMP pun juga
support juga. Jadi banyak nyoba lomba, tapi yang paling cocok adalah storytelling. Oh, storytelling. Pernah menjuarai. Terus lanjut ke SMA, sama gurunya juga masih support, masih dukung, masih ngelatih juga bahkan. Oh gitu. Oke. Karena saya kebalikannya dari Sivania, passion saya di storytelling. Jadi baru dari kemarin pas kelas 10 itu Ya. saya lomba menang. Oh, ya puji Tuhan bisa menang ya. Iya. Karena pasti Inggrisnya pasti bagus nih mereka berdua ya teman-teman. Iya. Jadi kalian jangan ragu untuk masuk ke Teresiana karena sudah ada bentuk konkret dari mereka berdua ini yang telah menjuarai beberapa dalam lomba Inggris. Dan saya juga mau tanya ini sama guru-guru yang cantik ini, mau tanya di reguler itu pendaftarannya kapan, Mem? Terima kasih ya Wingky. Untuk tahun pelajaran 2021-2022 ini kami sekarang sudah membuka pendaftaran. Jadi siswa SMP yang sekarang kelas 9 silahkan kontak saja ke kontak person yang nanti kami bagikan. Silahkan menghubungi. Jika Anda tertarik, silakan mengisi link untuk pendaftaran. Jadi kami juga memfasilitasi karena sekarang ini kan pada umumnya PJJ, kemudian social distancing. Nah, ini kami melayani mereka tidak harus datang ke sekolahan, tapi bisa secara online mengisi link ya, secara online. Yeah. Sudah siap dan silakan seandainya ingin datang ke SMA Teresiana 1, kami juga siap melayani. Oh, jadi begitu teman-teman. Jadi sekolah Teresiana ini bisa membuka secara online maupun kalian bisa ke sekolah. Namun lebih baik dan lebih praktis, dan bagi kalian yang ada di luar kota atau di luar pulau bisa secara mendaftarnya secara link gitu. Dan juga pada tanggal 1 Oktober kita akan sekolah-sekolah Teresiana biasanya mengadakan misa tahunan dan rekoleksi untuk memperingati Hari Santa Teresia. Namun dalam kondisi seperti ini kita tidak bisa melakukannya karena tidak dapat secara berkerumun seperti itu, dan kita akan melakukannya secara virtual. Dan kita bisa bertanya lagi sama guru-guru lagi yang apa namanya tadi Teachcast gitu kan, nanti kita ada free trial juga ya Mbak. Nah itu untuk tanggal berapa? Terima kasih Wingky. Untuk trial Teachcast itu akan kita lakukan pada tanggal 3 Oktober. Jadi untuk informasi lengkapnya mungkin kalian bisa cari di media sosialnya SMA Teresiana 1 di situ, atau di Facebook ataupun Instagramnya. Di situ bertebaran informasi tentang kegiatan Open House SMA Teresiana 1. Jadi Wingky sebenarnya tidak hanya trial Teachcast saja. Apalagi Mem? Pada saat Open House SMA Teresiana 1 yang kita lakukan secara virtual ini, kita punya 3 kegiatan besar. Apa saja Yang itu? pertama webinar. Webinar apa? Webinar ini kita tujukan untuk orang tua peserta didik kelas 9 atau juga umum, siapapun yang berminat silakan. Ini nanti kita lakukan secara virtual menggunakan Zoom. Tema dari webinar kita adalah inspirasi untuk mendampingi generasi muda inspiratif. Ini akan dibawakan oleh ibu guru dari Teresiana yang kalian yakin bahwa mereka pasti sudah terbiasa untuk mendampingi anak-anak muda menemukan jati diri mereka. Itu kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua yaitu trial Teachcast tadi. Ini jadi kuotanya terbatas sehingga kalau yang berminat ya segera saja mendaftar. Ini trial secara langsung pembelajaran bahasa Inggris. Jadi nanti gurunya akan langsung dari USA. Oh, seperti itu. Ya, kemudian kegiatan yang ketiga itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu kelas desain. Kelas desain ini nanti juga bentuknya kelas virtual, akan memberikan pembelajaran bagaimana cara mendesain secara sederhana dan praktis.
Sepertinya kalau tidak salah temanya tentang pembuatan karakter. Pembuatan karakter. Iya, sekarang ini kan tokoh-tokoh karakter gitu kan. Iya. Jadi kan sekarang ini kan banyak sekali anak-anak yang suka bermain game macam-macam. Di situ kan banyak sekali ada karakter-karakter yang bermunculan. Nah, kalau seandainya kalian berminat untuk bagaimana sih membuat karakter, nah join saja di kelas desain pada saat open house-nya Teresiana. Oh, jadi buat para teman-teman yang mempunyai bakat-bakat atau bakat di bidang desain atau di bidang bahasa Inggris, bisa banget ya Mem join di acara open house SMA Teresiana. Iya, sebenarnya tidak harus nunggu berbakat. Semua anak asal yang mau belajar silahkan bergabung. Oh, tuh. Seperti yang disampaikan Fania tadi, tidak bisa pun akan menjadi bisa karena akan kami dampingi. Begitu, sehingga kalau pengen tahu bagaimana sih, mungkin nggak sih saya mengembangkan kemampuan bahasa Inggris saya, ya silahkan dicoba untuk gabung di kelas trial teach case. Kemudian kalau gimana sih cara mendesain, mungkin dari situ memang akan diajarkan dari awal. Bagaimana sih cara mendesain secara sederhana ya. Nanti kalau memang di awal yang sederhana ini mereka sudah bisa, mereka pasti akan bisa mengembangkan secara mandiri. Begitu. Oke. Dan juga nih kita juga mau bertanya-tanya lagi sama dua siswa-siswi ini. Kalian selama di SMA Teresiana ini kan pasti ada ekstrakurikuler dong. Nah, kamu ikut apa? Jadi untuk saya ikutnya ekstra bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oh, Teresiana juga ada bahasa Jepang juga ya? Ada ekstra bahasa Jepang. Jadi lengkap sebenarnya, ada bahasa Mandarin, Inggris, Jepang, Jawa pun juga diajarin. Oh, gitu. Iya. Di bahasa Jepang itu berarti kita kayak belajar bahasa apa sih? Maksudnya kayak ngomong cara speakingnya gitu apa Kita nulis? ada speaking, writing, sama listening juga. Jadi bicaranya juga dilatih, terus cara menulisnya juga dilatih, terus pendengarannya juga dilatih, kayak biar kalau ada orang ngomong bahasa Jepang kita bisa tahu, oh ini ngomong ini gitu. Kalau untuk Lino sendiri bagaimana? Ya, sama lagi. Bahasa Jepang juga? Ya, aku juga suka bahasa Jepang juga, jadi aku ikut. Tapi karena aku masih awal-awal sih, karena dia udah lama. Oh, gitu. Aku baru latihan ini. Kalau dari kelasku, ini latihan hiragana. Apa itu? Hiragana itu semacam alfabetnya Jepang bisa dibilang. Oh, alfabet Jepang. Ada hiragana, ada katakana kayak gitu. Oh, jadi gitu. kita dilatih juga word, vocabulary-nya dilatih, grammarnya dilatih juga. Oh, oke. Dan juga ngomong-ngomong tentang SMA Teresiana lebih lanjut ini, pasti kan para penonton di rumah juga pasti bertanya-tanya kan, apa sih yang fasilitas yang ada di SMA Teresiana? Mem Ani bisa memberitahu informasi tentang fasilitas apa aja yang ada di SMA Teresiana ini? Fasilitas yang ada di SMA Teresiana yang jelas, pertama ini untuk letak sekolah Teresiana itu sebenarnya sangat strategis. Jadi kalau misalnya bagi yang mungkin ya sekitar Semarang itu mungkin sudah paham, tapi yang luar kota barangkali kalau ingin mencari SMA Teresiana itu ada di pusat kota, kurang lebih sekitar 500 meter dari Simpang 5 ya. Dekat banget ya Mem ya dari sini? Iya, di pusat kota. Jadi akses jalan itu sangat bagus. Itu dari posisi letak. Jadi posisi letaknya strategis. Kemudian fasilitas gedung kita gedung berlantai 3. Kemudian juga ini yang tidak kalah menarik, dari sekolah Teresiana ini kita punya gedung teater. Ada gedung teater. Ya, ini kita pertama kali di Kota Semarang untuk sekolah SMA. Oh, fungsi gedung teaternya tuh buat apa Mem? Untuk gedung teater ini bisa dipakai untuk ruang pertemuan, secara misalnya kalau ingin seminar atau misalnya ada kegiatan misalnya pentas seni, itu bisa dipakai di gedung teater ini. Gedung teater kita bagus. Kemudian fasilitas yang tidak kalah menarik seperti AC itu pasti ada. Yeah. Kemudian wifi. Ini untuk sekarang kan memang kita tidak bisa lepas dari wifi ya. Iya. Jadi itu kita juga memfasilitasi.
Kemudian untuk untuk pembelajaran Tidcast with Oxford Iya. itu kita langsung pembelajaran jarak jauh dengan narasumber dari Dari Amerika. Itu juga fasilitas alat komunikasinya sangat-sangat memadai, sehingga istilahnya kalau kita komunikasi itu tidak akan kayak lost contact karena kita memang mempersiapkan alatnya dengan bagus. Oh, seperti itu. Mungkin nanti Mem Dewi bisa menambahkan yang lain, gitu ya. Iya, oke. Jadi di Tidcast ini tuh memang bener-bener kita juga diajarkan speak bahasa Inggris dan macam lainnya gitu ya. Terus apalagi fasilitas yang lain selain gedung teater, terus yang PJJ buat Tidcast itu dan yang lainnya seperti apa? Fasilitas SMA Teresiana 1 ya, yang pertama tadi sudah disebutkan ini ruang kelas yang aman dan nyaman untuk belajar, lingkungan sekolah yang aman dan nyaman juga untuk belajar, bermain dan berinteraksi dengan teman-teman. Kemudian laboratorium sains, yaitu laboratorium fisika, kimia, biologi yang lengkap. Kemudian laboratorium komputer yang support untuk perkembangan IT di masa sekarang ini. Kemudian kalau fasilitas-fasilitas yang lain saya pikir juga sama dengan sekolah-sekolah yang lain, tapi kita benar-benar selalu berusaha untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, sehingga di semua ruang kelas itu fasilitas semacam LCD, kemudian WiFi dongle, segala macam itu semua tersedia, sehingga itu akan memudahkan baik guru ataupun siswa untuk melakukan pembelajaran begitu. Oh, seperti itu. Oke. Dan juga untuk kelas-kelasnya sendiri berarti gedung imersi dan gedung reguler itu terpisah ya Kak? Betul. Ruang kelas imersi dan reguler memang kita pisahkan. Kenapa dipisahkan? Itu memang kita punya maksud dan tujuan. Kelas imersi itu kan memang punya tujuan untuk mengembangkan bahasa Inggris anak-anak, sehingga mereka dijadikan dalam satu kelompok atau dalam lokasi yang terpisah. Harapannya bahwa di lokasi itu atmosfer bahasa Inggris itu bisa terbentuk. Mungkin karena di situ memang sama-sama semuanya anak yang memang punya keinginan untuk mengembangkan bahasa Inggris, mereka mau tidak mau di lokasi itu mereka akan saling berbicara dalam bahasa Inggris begitu. Oke. Dan untuk mengetahui lebih lanjut juga, Fania, sekarang kamu kelas berapa? Sekarang saya kelas 12. Dan untuk Lino kelas berapa? Aku kelas 11. Oh, kelas 12. Nah, ini yang untuk kelas 12 ini, gimana sih? SMA Teresiana tuh ada nggak punya networking atau jaringan sama universitas lain buat seperti Fania ini yang kelas 12 untuk mengikuti jenjang berikutnya dengan universitas lain, itu ada nggak Kak? Pasti ada dong. SMA Teresiana 1 punya jaringan kerjasama yang luas dengan perguruan tinggi baik dalam ataupun luar negeri. Sebagai contoh, untuk anak-anak kelas 12 besok mulai Senin tanggal 21 sampai 29 September mereka akan mengikuti kegiatan Edu Expo yang dilakukan secara virtual. Jadi Expo Pendidikan Perguruan Tinggi ini secara rutin kita lakukan setiap tahunnya. Hanya karena sekarang ini di masa pandemi COVID-19 ini tidak mungkin kita mendatangkan mereka secara langsung, maka kita mengadakannya secara virtual. Untuk kegiatan Edu Expo besok itu kita diikuti oleh 29 perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Kalau sebenarnya yang berminat untuk bergabung dalam kegiatan Expo virtual kita ini lebih banyak, tapi mengingat waktu bahwa kalian kan juga tetap harus belajar, maka kita membatasi sampai tanggal 29 September ini. Jadi jangan khawatir, gimana sih nanti kalau kelas 12 kita mau lanjut, ada
ada banyak kerjasama dengan perguruan tinggi yang akan mempermudah kalian untuk melanjutkan studi lanjut kalian. Tinggal pilih kalian akan belajar di mana, akan belajar apa, kalian bisa konsultasi dengan guru wali kelas, dengan guru BK, maka mereka akan membantu kalian untuk menentukan akan kuliah di mana, bagaimana pendaftarannya, semua bisa dilakukan di sekolah. Oh, jadi SMA Teresyana itu juga mengadakan Edu Expo setiap tahunnya teman-teman. Nah, dalam masa pandemi seperti ini, pasti setiap sekolah mengadakan PJJ. Gimana pendapat kalian tentang PJJ yang sekarang ini sedang berjalan di SMA Teresyana? Jadi setahu saya ini PJJ-nya udah dimulai sekitar dari Maret ya. Dan dari SMA Teresyana sendiri kan udah ada Teachcast Oxford dan itu kan udah PJJ. Tetapi walaupun seperti itu, kalau kita semua pelajaran diganti dengan online kan otomatis kaget. Tapi untungnya sekolah itu menyediakan fasilitas seperti mengadakan Zoom atau Google Meet dan mengadakan Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu ada setiap pelajaran dan materinya di-share semua di sana, juga assignment di-share di sana, dan juga dikasih waktu deadline juga biar siswanya tetap disiplin gitu. Oh, jadi kita juga harus jadi dalam PJJ ini kita kayak diajari gimana kita harus tepat waktu gitu ya? Iya, ya juga ada absensi lewat Google Form itu kan yang udah disediain dari sekolah juga. Oh, kalau kita terlambat ngumpul itu gimana ya? Apa kita dapat sanksi apa enggak? Ya pasti ada sanksinya, kecuali kalau misalnya ya terlambat berapa menit karena masalah tertentu, misalnya jaringan atau tiba-tiba lampu mati kan kita tidak bisa mengendali itu kan. Oh, Nah itu mungkin bisa ditoleransi. Oh, ditoleransi sama guru ya? Iya. Oh, oke. Kalau untuk Lino sendiri gimana selama PJJ ini? Kalau aku sendiri pasti ada lancarnya, ada kendalanya juga nih. Tapi cara gurunya menghadapi itu gimana? Jadi misalkan nih, aku kan paling gak jago-jago banget nih dalam fisika. Yeah. Aku pasti tanya sama Mem Dewi, tanya gimana caranya rumusnya ataupun ngitungnya urutannya gimana. Pasti tanya dan jawabnya pun juga tepat waktu. Oke. Dan selama PJJ ini gimana kesiapan sekolah dalam menghadapi PJJ ini? Mem Ani, silakan terjawab. Ya, terima kasih untuk kesiapan sekolah dalam menghadapi PJJ. Ini jauh hari sebetulnya sebelum ada PJJ untuk SDM, Bapak Ibu Guru dan juga tenaga kependidikan yang ada di SMA Teresyana 1 ini oleh Bapak Kepala Sekolah memang sudah diminta untuk selalu mengupdate kemampuan IT-nya sehingga Bapak Ibu Guru ini semua ini sudah mengenal berbagai teknik pembelajaran yang bisa menggunakan tadi seperti pembelajaran jarak jauh. Jadi ketika tiba-tiba ada PJJ ini mungkin bagi Bapak Ibu Guru sudah tidak kaget karena sehari ini di SMA Teresyana 1 kan istilahnya ada Teknopark. Jadi ini Bapak Ibu Guru diminta untuk mengupdate kemampuan IT-nya sehingga begitu ada PJJ untuk Bapak Ibu Guru istilahnya tinggal implementasi. Itu untuk kemampuan dari Bapak Ibu Guru kaitannya dengan pemanfaatan IT ya, karena mau tidak mau PJJ kita harus paham untuk IT. Kemudian selain kemampuan skill Bapak Ibu Guru yang terus dikembangkan, ini juga tidak kalah penting, kami juga senantiasa menjalin komunikasi dengan orang tua sehingga diharapkan ada kesepahaman ketika mendampingi anak-anak ketika dalam kondisi PJJ ini. Oh, oke. Dan apa namanya? Kalau biasanya kan kita di sekolah itu ada kelas meeting. Nah, apa selama kita belajar di rumah aja itu apakah ada kelas meeting? Mungkin untuk kelas meeting ini kan wadah dari anak-anak tuh berapresiasi ya. Mungkin ini yang memang benar-benar menjalani ini kan dari mungkin Fania atau Lino, mungkin mereka bisa bercerita. Gimana pendapat? Ada kelas meeting online ya berarti? Ada, sebenarnya barusan ini juga sih diadainnya.
Jadi pertama dikasih pengumuman dulu apa online class meetingnya tuh kegiatannya apa aja. Nah kalau waktu itu ada menggambar, terus gambarnya desain grafis juga ya, terus juga apa edit video. Karena kebetulan kelas meetingnya juga diadainnya deket-deket sama hari kemerdekaan. Jadi bikin video tentang kemerdekaan juga. Gitu. Oh, berarti kelas meeting tentang kemerdekaan gitu ya? Iya perayaan kemerdekaan. Oh, seperti itu. Itu menyulitkan siswa nggak sih untuk berkarya terus dalam kondisi seperti ini sebenarnya? Menurut saya enggak sih, karena semua kelas meetingnya itu udah ditata sedemikian rupa agar semuanya online. Jadi semua bisa diakses dari HP, karena HP sekarang kan udah kayak kebutuhan pokok kita banget ya, apalagi di pandemi seperti ini. Nah, jadi enggak menyulitkan sih kalau menurut saya. Oh gitu. Dan juga dengar-dengar ini di SMA Teresiana ini juga ada scientific research. Iya, betul, ada scientific Itu research. apa ya? Itu terutama buat yang IPA sih. IPA. Iya. Bisa dijelaskan sedikit tentang scientific research itu kayak gimana? Itu seperti ekstrakurikuler yang wajib buat yang IPA. Jadi kita di sini diajarkan enggak cuma buat mengerti teori, tapi kita juga harus bisa menerapkan teori-teori IPA itu ke dalam sebuah praktek, atau kita bisa menemukan sesuatu. Karena lagi-lagi semua siswa kan punya potensial. Mungkin ada dari mereka mau jadi ilmuwan, kan kita juga nggak tahu. Dan dari scientific research itu kita bisa melatih kemampuan kita untuk berpikir kritis dan menerapkan semua pendidikan yang telah kita terima di sekolah. Gitu. Oh, seperti itu. Jadi buat teman-teman di rumah ini juga bisa yang mau join di SMA Teresiana ini untuk belajar scientific research itu juga bisa ya? Bisa, bahkan sampai berpartisipasi dalam lomba scientific research itu juga bisa. Oh, ada lombanya juga? Ada. Berarti kalau di lomba itu berarti kita harus sama guru pendampingnya ngomongin tentang yang apa yang kita akan lombakan gitu? Iya, tentu kalau misalnya salah satu siswa ingin memilih topik biologi, ya otomatis dia juga konsultasinya ke guru biologi, dan guru-guru tersebut juga bakal senantiasa mendampingi siswa agar hasilnya pun maksimal gitu. Oh, jadi di SMA Teresiana ini tuh memang guru-gurunya tuh selalu mendampingi siswanya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi ya? Iya, karena kita nggak bisa menghabiskan atau menyanyiakan potensial yang punya setiap siswa kan. Selain scientific research tuh ada apa lagi ya? Tentunya nggak cuma scientific research ya, ada masih banyak banget. Tapi kalau kita bahas semua di sini kayaknya nggak bakal cukup deh. Sehari aja nggak cukup gitu. Apa ada ekstra yang lain nggak sih? Oh, ada banget. Ada basket, ada badminton, ada modern dance. Banyak banget. Oh, jadi di SMA Teresiana tuh mempunyai ekstra yang sangat banyak sebenarnya. Jadi buat para penonton dan teman-teman di rumah yang ingin bergabung di SMA Teresiana itu mempunyai potensi dan peluang yang sangat besar untuk mengembangkan bakat kalian di SMA Teresiana ini. Dan untuk Mem Dewi atau Mem Ani bisa menambahkan? Oke Vicky, terima kasih. Banyak hal yang diberikan di SMA Teresiana 1, dari mulai pengembangan di bidang karakter, misalkan retret, live in, kemudian kepramukaan, kemudian bidang-bidang lain, misalkan bidang olahraga yang sudah dijelaskan teman-teman kalian tadi, kemudian ada bidang-bidang akademik. Jadi kami berusaha untuk mengembangkan segala potensi dan minat anak di berbagai lini. Jadi untuk Bapak Ibu atau adik-adik yang saat ini duduk di kelas 9 SMP dan sedang berpikir-pikir untuk mencari sekolah, SMA Teresiana 1 merupakan salah satu pilihan yang baik untuk kalian. Dan buat para teman-teman dan orang tua sekalian yang masih kepo sama SMA Teresiana, bisa kepoin medsos SMA Teresiana di Facebook atau Instagram. Dan juga buat para orang tua atau teman-teman yang ingin berminat langsung ke SMA Teresiana juga boleh di Jalan Majen Sutoyo nomor 69 Semarang. Ini nggak kerasa ya, sudah lama kita bincang-bincang. Terima kasih untuk 4 narasumber yang telah hadir pada pagi hari ini dan berbagi informasi tentang SMA Teresiana. Dan sekian dari saya, pembawa acara pada talk show pada pagi hari ini. Sampai jumpa.